Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Revaldo Micebel Turnip dengan NPM 221201702 dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati SHM HUM dalam mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap hak-hak terdakwa yang tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana. Latar belakang, negara Indonesia berlandaskan hukum, di mana seluruh aspek penyelenggara negara diatur oleh sistem peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar dan berbagai peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penjatuhan hukuman kepada individu yang melakukan tindak pidana, dengan syarat tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya melanggar hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana yang dikenal dalam istilah asing sebagai Theorrechtvaardigheid atau criminal responsibility bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pertanggungjawaban pidana terhadap hak terdakwa yang tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana. Yang kedua, bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana. Adapun tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam memulihkan hak-hak terdakwa yang tidak terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana, dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana. Tinjauan pustaka yang pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili sesuai dengan ketentuan hukum. Proses pengadilan melibatkan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan prinsip yang bebas, jujur, dan tidak memihak, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Butir 9 KUHP. Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam menciptakan nilai keadilan dalam putusan hakim, atau sering disebut dengan ex aequo et bono, serta memberikan kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Jika tidak, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Lalu yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Van Hammel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: yang pertama, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; yang kedua, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan yang ketiga, menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Yang ketiga, hak-hak terdakwa. Berdasarkan pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti atau keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut pertama harus diselidiki, disidik, dan diperiksa oleh penyidik. Yang kedua, harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim. Dan yang ketiga, jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Lalu yang keempat, tinjauan umum tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaarheid. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, bar diartikan sebagai dapat atau boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarheid itu. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud di abstrakto dalam perbuatan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang dirancang pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Lalu untuk metode penelitian, yang pertama jenis penelitian, itu berfokus pada analisis hukum yang bersifat normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana dan hak-hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur hak-hak terdakwa yang tidak terbukti bersalah, serta implikasi dari pertanggungjawaban pidana terhadap hak-hak tersebut. Lalu tipe penelitian digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan doktrin yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana,
serta hak-hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum mengatur hak-hak terdakwa yang tidak terbukti bersalah dan bagaimana mempertanggungjawabkan pidana diterapkan dalam konteks tersebut. Lalu untuk data dan sumber datanya, itu adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, termasuk dokumen hukum, literatur, penelitian terlebih dahulu. Dalam konteks ini, data sekunder mencakup yang pertama bahan hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan hak-hak terdakwa. Lalu yang kedua, bahan hukum sekunder, diambil dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan tesis yang membahas isu-isu terkait pertanggungjawaban pidana dan hak-hak terdakwa. Lalu untuk sumber data, peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, KUHP sebagai dasar hukum yang mengatur proses hukum dan hak-hak terdakwa. Lalu putusan pengadilan, analisis terhadap putusan pengadilan relevan untuk memahami penerapan hukum dalam kasus di mana terdakwa tidak terbukti bersalah. Lalu dari literatur hukum, buku, dan artikel ilmiah. Lalu studi kasus-kasus konkret di mana terdakwa tidak terbukti bersalah untuk memberikan gambaran praktis mengenai bagaimana sistem peradilan menangani hak-hak terdakwa. Metode pengumpulan dan pengolahan data. Untuk metode pengumpulannya itu studi pustaka. Ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui penelaahan dokumen hukum, literatur, dan sumber-sumber akademis yang berkaitan dengan topik penelitian. Lalu juga studi lapangan. Ini melibatkan pengumpulan data primer melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Untuk pengolahan data, itu ada editing data dengan memeriksa keakuratan dan kelengkapan data yang telah dikumpulkan, termasuk memastikan bahwa semua informasi relevan telah dicatat dengan benar. Lalu klasifikasi data, mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu seperti jenis hukum, jenis hak terdakwa, atau jenis tindak pidana. Lalu analisis data, melakukan analisis kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana dan hak-hak terdakwa. Itu meliputi menganalisis hubungan antara hukum yang berlaku dan praktik di lapangan, serta menilai dampak dari keputusan hukum terhadap hak-hak individu yang terlibat. Lalu untuk analisis data, itu ada analisis statistik deskriptif untuk melihat pola-pola umum terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan pertanggungjawaban pidana terhadap hak terdakwa yang tidak terbukti bersalah. Lalu analisis komparatif dengan membandingkan praktik hukum di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum serupa dalam melindungi hak terdakwa yang tidak terbukti bersalah. Lalu analisis kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk memahami dampak sosial, psikologis, dan hukum yang dirasakan oleh terdakwa yang tidak terbukti bersalah melalui wawancara dan studi kasus. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari hasil proposal penelitian yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.